Halo. Kring, kring. Halo, shalom rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Oke, shalom alaikum rekan-rekan semuanya. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, dan pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan yang saya beri judul Pasport. Oke, nah rekan-rekan, sebagaimana mungkin sebagian dari Anda tahu bahwa saya ini berprofesi bekerja sebagai seorang agen asuransi. Saya menjual asuransi jiwa, pendidikan, kesehatan ya. Menjual juga asuransi untuk pabrik, asuransi untuk hotel, apartemen, asuransi kerugian lah ya, asuransi untuk mobil, kapal tanker, dan perjalanan terutama ya. Jadi beberapa saat yang lalu saya dapat kabar, karena saya menjual asuransi perjalanan, saya dapat kabar dari kedutaan besar Jerman di Indonesia yang memberitahukan saya bahwa meskipun orang-orang yang sudah punya visa Jerman, kalau pasportnya tidak ada kolom tanda tangannya, maka nggak boleh masuk ke negara Jerman ya. Dan itu menyebabkan commotion ya, menyebabkan ada kegaduhan, karena ada banyak dari nasabah saya yang udah punya asuransi untuk ke Jerman, asuransi perjalanan ke Schengen ya, terutama ke Jerman, nggak bisa ke Jerman lagi ya, karena pasportnya mereka sudah tidak ada kolom tanda tangannya. Seperti yang Anda tahu ya, paspor Indonesia yang baru-baru tidak ada lagi kolom tanda tangannya. Kalau paspor saya masih ada ya kolom tanda tangannya. Di halaman terakhir ini, kalau di paspor saya masih ada kolom tanda tangannya. Buat paspor yang baru, paspor Indonesia yang baru, nggak ada lagi kolom tanda tangannya ya. Maka dari itu ada kegaduhan. Bahkan ada beberapa dari nasabah saya yang berkata, udahlah nekat aja lah, tetap aja ke Jerman, berangkat aja. Kan bukan salah kita, kan salahnya dia. Kok mendadak, kok nggak ada sosialisasi dulu, langsung berlaku aja. Nah tapi rekan-rekan, ternyata buat rekan-rekan saya itu ya yang tetap berangkat ke Jerman, mereka nggak boleh masuk ke Jerman. Jadi sampai di bandara di Jerman nggak dicap masuk ke Jerman ya, disuruh balik lagi ya teman-teman. Jadi nggak diizinkan masuk ke Jerman ya. Dan rekan-rekan, bukan hanya Indonesia loh, di beberapa negara maju yang pasportnya sudah pakai chip atau udah pakai metode lain, mereka juga berpendapat nggak perlu lagi kalau tanda tangan. Buat apa? Kan kalau di scan keluar semuanya, fotonya, tanda tangannya keluar kalau udah di scan. Tapi tetap aja rekan-rekan, percuma. Kenapa? Karena Jerman adalah negara berdaulat. Kalau negara berdaulat punya aturan sendiri ya rekan-rekan ya. Jadi nggak mungkin kita bilang, kan bukan salah kita. Nggak bisa. Kan mendadak, nggak bisa. Pokoknya aturan begitu ya begitu aja. Karena apa? Karena Jerman adalah negara yang berdaulat. Indonesia juga berdaulat ya. Nggak bisa diatur-atur oleh negara lain. Demikian pun dengan Jerman, negara berdaulat, nggak bisa diatur-atur oleh negara lain ya. Jadi percuma aja kita mau protes, mau marah, mau jengkel, percuma. Karena aturan di negara Jerman seperti itu ya. Kalau paspor kita nggak ada kolom tanda tangannya, maka nggak bisa masuk ke negara Jerman. Dan rekan-rekan, tiba-tiba nih ada lagi ya klarifikasi katanya ya, boleh kok dimintain lagi satu halaman tambahan yang isinya cuma tanda tangan doang. Boleh diminta di tempat-tempat di mana kita dulu ngurus pasportnya ya. Jadi kalau saya, paspor saya itu Jakarta Utara, maka ya balik aja ke Jakarta Utara, minta satu halaman tambahan. Itu pun ternyata rekan-rekan, sampai di Jerman tetap aja nggak diizinkan masuk, tetap aja nggak berlaku. Karena syaratnya harus paspor yang ada kolom tanda tangannya, bukan halaman tambahan, tapi harus paspornya yang sudah ada kolom tanda tangannya. Jadi yang punya halaman tambahan untuk tanda tangan tetap aja nggak berlaku. Nah rekan-rekan, hari ini rekan-rekan, saya tahu terutama di milis-milis di Facebook ya, di grup-grup ada banyak orang-orang yang berkata, percuma ikut Tuhan Yeshua. Kenapa? Kan Yeshua itu bukan Tuhan, dia cuma manusia biasa, cuma nabi ya rekan-rekan. Nah itu memang ada orang-orang halu ya, yang menyamakan nabi di agama mereka dengan Tuhan Yeshua HaMashiach ya. Apakah silsilahnya sama? Kalau nggak salah berarti bukan orang yang sama, walaupun namanya sama. Apalagi kalau namanya beda, dipaksa-paksakan, dianggap tentunya ngaco ya rekan-rekan. Tapi rekan-rekan, yang saya mau bahas hari ini adalah apa? Kita harus tahu ya, bahwa di Injil Yohanes ya, pasal 6 ayat 40 berkata, saya akan bacakan dari versi ILT3. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku ya, aku tuh Yeshua yang bicara ya, yaitu bahwa semua orang yang telah melihat Sang Putra dan percaya kepada Sang Putra, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan aku, Yeshua,
akan membangkitkan dia di akhir zaman, ya. Jadi rekan-rekan, di sini udah ada nih, tertulis dengan jelas ya, bahwa kehendaknya Bapa Sorgawi, kehendaknya Elohim Yahweh, bahwa untuk orang-orang percaya kepada Tuhan Yeshua HaMashiach, barulah maka akan menjadi warga kerajaan Shamayim atau kerajaan surga. Maka barulah dia boleh dibangkitkan di akhir zaman, nggak akan mati, hidup kekal di Shamayim atau di surga, ya. Jadi rekan-rekan udah jelas ya, peraturan kerajaan surga. Kalau Anda mau jadi warga negara surga, Anda mau masuk ke surga, maka peraturan itu jelas. Anda harus percaya kepada Sang Putra Elohim, ya, Putra Elohim Yahweh. Kalau Anda percaya pada Sang Putra Elohim Yahweh yang bernama Yeshua HaMashiach, atau sering juga orang-orang menyebutnya dengan nama Yesus Kristus, maka barulah Anda diadopsi atau diangkat menjadi anak-anak pemilik surga. Anda diangkat menjadi anaknya Tuhan. Maka otomatis kalau Anda anaknya Tuhan, pemilik surga, kalau Anda anaknya pemilik surga, nanti Anda pulangnya kemana? Pulangnya ke surga. Pada waktunya nanti Anda akan berpulang ke surga, karena Anda adalah warga kerajaan surga. Anda adalah anak pemiliknya surga. Jadi rekan-rekan, udah jelas peraturannya. Nah ini, surga itu kerajaan yang berdaulat. Anda boleh marah-marah, Anda boleh nggak setuju, Anda boleh ngamuk, tapi itulah peraturan kerajaan surga. Kalau Anda mau masuk ke Shamayim, masuk ke surga, maka ikutilah peraturannya, ya. Sama kayak negara Jerman yang punya peraturan. Kalau mau masuk ke Jerman, maka pasportnya orang-orang non-Jerman harus ada kolom tanda tangannya. Ya, sama dengan paspor kita nih. Kalau Anda mau masuk ke surga, mau masuk ke Shamayim, maka pastikan Anda pemegang paspor kerajaan surga, paspor kerajaan Shamayim. Gimana caranya? Jadi warga negara Shamayim. Sama kayak saya kalau ke luar negeri tentunya boleh pulang ke Indonesia karena saya adalah warga negara Republik Indonesia, ya. Maka kalau saya ke luar negeri, saya pasti boleh pulang karena saya pemegang paspor Indonesia. Saya ini warga negara Indonesia. Maka kalau saya ke luar negeri, saya boleh pulang ke Indonesia. Kalau Anda mau pulangnya ke Shamayim, mau pulang ke surga, Anda harus jadi warga negara kerajaan surga. Gimana caranya? Percaya kepada Bapa Yahweh Elohim, percaya kepada Sang Putra Yeshua HaMashiach. Maka firman Tuhan mengatakan apa? Anda pasti nanti pulangnya ke surga, ya, dijamin. Kenapa? Karena Anda adalah anaknya pemilik kerajaan surga. Ada cara lain nggak? Nggak ada cara lain, ya. Hanya ada satu nama yang olehnya kita beroleh keselamatan, yaitu nama Yeshua HaMashiach, ya, Sang Putra Yahweh Elohim. Jadi hari ini rekan-rekan nggak usah dilawan. Sama kayak negara Jerman punya kebijakan, Anda nggak usah dilawan. Pokoknya kalau masuk ke Jerman, Anda harus pakai paspor negara manapun, harus punya paspor yang ada kolom tanda tangannya, ya, bukan halaman tambahan, tapi memang ada kolom tanda tangannya di paspornya, bukan di tambahannya. Nggak usah dibantah, nggak usah ngotot, nggak usah ngeyel, ya, nggak usah ngeyelan dari wong, ya, nggak usah ngeyel. Anda jadilah warga kerajaan Shamayim dengan cara apa? Percaya kepada Yeshua HaMashiach, bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat Anda, maka Anda akan mendapatkan warga negara kerajaan surga, ya. Jadi hari ini nggak usah dibantah, nggak usah ngeyel, percaya aja. Wah, enak banget Pak, percaya doang selamat. Betul, makanya percaya aja, karena inilah aturannya. Barang siapa percaya kepada Sang Putra Yeshua HaMashiach, maka Anda dijamin masuk kerajaan Shamayim, karena Anda dijamin menjadi warga kerajaan Shamayim. Oke rekan-rekan, jadi hari ini sama kayak saya yang udah di sini ya rekan-rekan, ya, dingin sekali di sini. Kalau Anda nih pemegang warga negara kerajaan Shamayim, maka Anda dijamin bisa pulang ke Shamayim. Maka hari ini jangan dilawan, jangan bantah, jangan ngeyel, ikutin aja peraturannya. Anda mau masuk ke Shamayim, masuk surga, ikuti peraturannya. Jadilah warga negara Shamayim. Gimana caranya? Caranya Anda percaya kepada Yeshua HaMashiach, Sang Putra Elohim, ya, maka Anda dijamin masuk ke surga atau ke Shamayim, ya. Nah, kalau ada yang bilang, wah, nggak adil Pak, saya nggak setuju Pak. Masa ada Tuhan yang ngakunya maha baik, kok malah nyuruh orang ke neraka? Nggak ada nyuruh orang ke neraka. Makanya hari ini pun Anda diundang masuk ke surga. Gimana caranya? Percaya kepada Sang Putra Yahweh Elohim yang bernama Yeshua HaMashiach. Kalau Anda percaya, maka Anda juga jadi warga negara kerajaan surga. Maka Anda juga nanti pasti pulangnya bukan ke neraka, pulangnya adalah ke surga, karena Anda belong to heaven. Kalau Anda warga negara kerajaan surga, maka Anda belong to heaven, ya. Jadi hari ini percayalah kepada
Bapak Yahweh, percaya kepada Tuhan Yesus HaMashiach, maka Anda akan diselamatkan. Di akhir zaman pun Anda akan dibangkitkan, Anda nggak akan binasa, tapi Anda akan beroleh hidup yang kekal. Karena upah dosa adalah maut, kata kitab Roma ya. Tetapi, nggak selesai sampai situ. Tetapi, walaupun upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Elohim adalah hidup kekal di dalam Yeshua HaMashiach. Jadi hari ini, percayalah pada Yeshua HaMashiach dan ambil kewarganegaraan surga Anda ya, maka dijamin Anda akan masuk ke surga. Sama kayak saya orang Indonesia, kalau saya ke luar negeri, saya dijamin boleh pulang ke Indonesia karena saya ini warga negara Indonesia. Dan nanti pada waktunya saya akan pulang ke surga, bukan karena kehebatan saya, kebenaran saya, bukan, tapi oleh karena kasih karunia Elohim. Saya diundang untuk menjadi warga negara kerajaan surga. Maka nanti pada waktunya saya akan pulang juga ke Samayim atau ke surga ya. Demikian pula dengan Anda, kalau Anda sudah menerima Tuhan Yesus HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, maka nggak ada pilihan. Tempat Anda di akhir zaman atau nanti pada waktu Anda setelah menyelesaikan kehidupan ini, tempat Anda adalah pulang ke Samayim. Karena itu adalah sebuah hak Anda ya. Warga negara kerajaan surga adalah pulang ke surga. Jadi hari ini kalau Anda sudah menerima Tuhan Yesus HaMashiach, katakan, terima kasih Tuhan, aku telah menerima karunia hidup kekal dalam kerajaan surga karena aku telah menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Maka aku adalah ahli waris, aku adalah warga negara kerajaan surga. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Tuhan Yeshua. Haleluya, amin.